Program Love Your Child memberikan banyak tips kepada para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Kalau anak-anak tidak diajari untuk fokus, tidak ada latihan untuk fokus dari lingkungan sekitarnya, khususnya dari orang tuanya, maka nanti akan terbiasa dia untuk begitu mudah untuk impulsif gitu ya. Jadi kalau kita mau anak kita bisa jadi orang yang suka belajar, happy to learn, dan juga jadi pembelajar sepanjang hayat, harus dilatih dari sejak dini, bahkan sejak bayi katanya. Jangan sampai lupa bahwa kita sedang melatih, mengajar, mendidik anak yang masih dalam kandungan nih, walaupun belum kelihatan wujudnya. Betul. Kita belum lihat ya gitu, masih liatin di USG kan. Tapi ya kita bisa latih dengan kehidupan kita. Contohnya kalau kita sedang bekerja, ya fokuslah dengan apa yang kita kerjakan. Sebaiknya maksud saya di bawah 6-7 tahun itu sebaiknya memang bermainnya belum terstruktur, belajar belum terstruktur seperti di SD gitu ya. Jadi dikasih kebebasan dia mau pilih yang mana. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yaitu mengenai berlatih anak untuk fokus. Mungkin para orang tua sering bertanya-tanya, kenapa ya kalau anak saya disuruh mengerjakan satu hal, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, tugas sekolah, dia gampang sekali untuk tidak fokus. Atau hanya sedikit saja mengerjakan waktunya, lalu ke distract atau kemudian tidak fokus untuk mengerjakannya kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua untuk melatih anak saya fokus? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa dan tentunya sudah fokus ya. Fokus menghadapi persoalan ini. Dan fokus juga akan menghadapi topik mengenai melatih anak untuk fokus. Sebenarnya bukan melatih anak aja kali Eva ya, melatih orang tuanya juga. Karena saya ketika bilang mau fokus, saya juga jadi jangan saya nggak fokus nih mengerjain rekaman kita saat ini. Benar. Karena tanpa fokus apapun yang kita akan kerjakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal ya kan? Tapi ini kita mau fokus mungkin saat ini ke anak-anak. Karena seperti tadi saya katakan, beberapa orang tua mungkin ya karena anak saya juga masih kecil kali ya, mungkin berpikir kenapa ya anak saya tuh gampang sekali nggak fokusnya. Nggak fokus maksudnya ini kali ya, biasanya kalau anak dibilang nggak fokus tuh pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah atau mungkin kalau kata orang sekarang ke distract, mengerjakan sesuatu belum selesai, dikerjain lagi yang lain. Atau mungkin dia lagi kerjakan PR atau apa, dia ngeliat ada barang yang dia suka, dia malah tinggalkan itu mengerjakan yang lain. Nah, apakah ini satu hal yang wajar atau bagaimana Ibu Helena? Iya, jadi sebetulnya sih semua anak ada kecenderungan itu ya. Dalam kadar tertentu itu sangat normal. Karena apa? Karena yang namanya anak-anak melihat satu hal yang unik, yang menarik, itu kan adalah stimulasi buat dia. Dan jadi kalau dia akhirnya tertarik untuk pegang dan raba-raba gitu, saya pikir itu satu hal yang biasa. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa yang namanya fokus itu adalah proses yang bisa dilatih, diajarkan. Dan kalau anak-anak tidak diajari untuk fokus, tidak ada latihan untuk fokus dari lingkungan sekitarnya, khususnya dari orang tuanya, maka nanti akan terbiasa dia untuk begitu mudah untuk impulsif gitu ya, pindah. Jadi misalnya ada mainan, ini lagi main boneka nih, dibukain bajunya semua, rencananya mau dipakein lagi, belum sempat, baru pakein satu tangannya, dia udah lihat, oh ada mobil-mobilan, ditinggalin. Nah mobil-mobilan nih, dia mau isi dengan mainan di truk-trukannya itu,
baru satu, terus dilihat lagi, ada robot-robotan, pindah lagi. Tapi belum Ya. selesai nih mainan yang sebelumnya. Makan juga begitu kan, makan belum selesai, udah mulai lari ke sana kemari gitu kan. Dan ini bisa kebawa terus sampai besar gitu. Kalau kita tidak membantu dia untuk terbiasa fokus pada apa yang sedang dia hadapi, yang dia sedang mainkan atau dia sedang pelajari. Jadi sebenarnya ini satu hal yang biasa terjadi. Tapi tadi saya dengar kalau ini Kalau tidak masih kecil ya. ya kalau masih kecil. Tapi ini kalau dibiarkan bisa berbahaya dong sampai besar. Iya, berbahaya sih enggak sih. Tapi ya mengganggu lah gitu. Dan mengganggu. dia tidak akan bisa mengeluarkan talentanya dengan optimal gitu. Sekarang gini deh, setiap orang kan kita sudah ketahui mendapat dari Tuhan itu talenta yang berbeda-beda kan, Pak? Betul. Kayak Eva talentanya apa nih? Mungkin talenta saya bicara kali ya seperti ini ya. Oke. Selain itu nari. Enggak juga sih. Jadi None kan harus bisa nari, Oh Pak. ya mungkin. Iya kan? Dan kemudian juga mungkin suami Eva punya talenta mungkin main musik barangkali ya kan. Tapi bagaimana mungkin anak yang nggak pernah belajar main gitar misalnya, terus tiba-tiba bisa main gitar, iya kan? Harus ada latihan dong, Ya dilatih. perlulah dia pelajari. Paling tidak dia pernah melihat orang memainkannya. Oh dia kira-kira jarinya tuh pencet sini ya. Oh coba-coba gitu kan. Tapi kalau dia nggak pernah melihat sesuatu dan fokus melihat bagaimana orang lain bermain gitar, gimana dia mau bisa main gitar gitu ya? Mungkin digendreng-gendrengin aja kayak gitu kan. Nah, walaupun dia sudah mendapatkan talenta dari Tuhan yang begitu besar dalam hal musik, sebenarnya Tuhan sudah siapkan dia nih untuk jadi orang yang menjadi berkat lah buat orang lain, buat orang sekitar, dunia sekitarnya dengan musiknya. Nggak bisa berkembang karena apa? Karena dia nggak pernah fokus pada saat dia les atau pada saat dia sedang melihat bagaimana orang bermain gitu ya. Selalu matanya kesana kemari gitu. Sehingga akhirnya sia-sia deh talentanya nggak keluar, Pak. Ya padahal Tuhan sudah merencanakan dia untuk jadi satu orang yang besar. Bahkan orang bisa main piano juga kan karena dia harus fokus loh. Iya. Ya kan kalau dia nggak fokus, mungkin bertahun-tahun lagunya itu aja terus gitu. Ya. Udah 5 tahun belajar piano, klasik tetap aja bukunya Bayer terus. Jadi kan fokus ini adalah satu hal yang mendasar. Iya, itu modal untuk kerja mental seseorang ya. Jadi kalau kita mau anak kita bisa jadi orang yang suka belajar, happy to learn, dan juga jadi pembelajar sepanjang hayat, harus dilatih dari sejak dini, bahkan sejak bayi katanya. Wah ini dia, kita mau tahu kan untuk fokus. Bagaimana cara anak supaya belajar fokus. Tapi sebelumnya, apa sih penyebab-penyebab anak jadi nggak gampang fokus? Nah, sebetulnya itu tergantung dari lingkungan ya. Jadi ya yang sederhana aja deh. Kan kalau anak baru satu nih kayak Eva nih baru satu ya, hadiah begitu banyak kan. Betul. Ulang tahun pertama, woi hadiahnya satu kamar tidur nih. Wah. Jangan kan ulang tahun kayak bisa tiap bulan ada aja gitu dari siapa gitu. Karena sayang ya. Iya. Nah itu seharusnya jangan dikasih semua, ya kan? Ya mungkin 1 atau 2 saja, lebih baik 1 sampai dia puas bermain gitu. Sudah, baru kita kasih lagi yang lain. Ya kan? Kalau sampai anak usia balita itu bisa pegang mainan 15 menit, modal. Oke. Bisa 15 menit saja dia fokus pada satu mainan. Dia bisa lihat, mainin, jangan didistract. Jangan gini, masih ada mainan lainnya loh nak. Masa main itu terus? Ganti. Jangan gitu, biarin. Itu karena dia sedang berlatih untuk konsentrasi. Itu satu pengalaman yang baik buat dia nanti untuk belajar fokus. Ya, jangan diganggu dengan mungkin supaya kelihatan sama tamu-tamu yang lain ya. Banyak nih mainan dia nih, ya nggak? Disuruh Ada mainin yang lain. bola-bola. Ini Barbie ya. Barbie-nya aja ada 10 boneka nih. Kamu jangan main itu terus dong. Kok mainannya yang murahan sih? Coba yang mahal-mahal ini dong gitu kan. Akhirnya anaknya jadi terdistract. Ya, lihat semuanya kayak gitu. Oke, jadi saya baru paham. Mungkin kita sebagai orang tua tuh suka terpancing, kok nih anak cuma mainin mainan itu aja, padahal itu cara dia lagi biarkan itu bagus malah. Berarti dia sudah punya mekanisme untuk mengerahkan pikirannya
untuk fokus pada satu hal yang dia sukai, sesuai passion dia. Oke, baiklah Ibu Helena, kita masih akan membicarakan bagaimana cara melatih anak untuk fokus, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana mengajar anak untuk fokus. Nah, Ibu Helena, di segmen kali ini kita mau bahas langsung aja deh. Gimana caranya kita membantu? Jangan sabar ya, Pak. Iya, langsung aja. Gimana caranya membantu anak-anak kita untuk fokus? Mungkin yang pertama di anak usia dini kali ya. Mulai masih balita gitu Masih ya. balita. Berhubung saya masih punya anak balita. Jadi Dan saya sangat... mungkin pemirsa juga banyak Betul. balita ya. Jadi saya mau fokus mendengarkan tadi. Ya, Apa jadi yang harus dilakukan? yang paling utama makan, bahkan sejak dalam kandungan ya. Jadi Ibu Ellen White mengatakan bahwa sebetulnya pendidikan itu dimulai dari sejak anak masih dalam kandungan. Jadi ibu-ibu yang saat ini sudah hamil, ini itu penting dia, sekali ya. untuk mendengarkan. Hamil itu jangan jangan sampai lupa bahwa kita sedang melatih, mengajar, mendidik anak yang masih dalam kandungan nih, walaupun belum kelihatan wujudnya. Betul. Kita belum lihat ya gitu, masih liatin di USG kan. Tapi ya kita bisa latih dengan kehidupan kita. Contohnya kalau kita sedang bekerja, ya fokuslah dengan apa yang kita kerjakan. Jadi mengajarkan pada anak-anak, memang kita perlu juga mengajar diri sendiri dulu, Fa. Ya kan, jadi misalnya, saya mau ke mall nih, tulis dulu catatannya, catat dengan baik, kita mau kemana dan tujuannya apa yang mau dibeli. Jangan sampai kita mau ke mall, tujuannya sebenarnya mau beli cuman satu item, tiba-tiba pulang dengan 5 bungkus. Agak tersinggung saya sebagai gitu ya? tujuan cuma mau beli minyak goreng, pulang bisa bawa yang lain, gimana? Ada yang nggak perlu ya. Betul. Dan akhirnya nggak pakai juga deh. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari kalau kita sedang hamil ya, itu bagian dari yang ditiru oleh anak kita loh. Iya kan? Cara kita berpikir itu masuk ke dalam pikiran dia juga. Nah, ketika dia sudah lahir, itu juga lebih kita perlu latih dia dengan lebih kerjasama dengan suami, ya kan? Jadi mulai dengan mempersiapkan fisiknya sih, Pak. Karena apa? Untuk bisa konsentrasi atau fokus itu tidak bisa tidak berhubungan dengan apa yang diterima oleh tubuh kita, khususnya dalam hal ini otak ya, melalui makanan, minuman, dan juga tidur dia ya. Tidur tuh sangat berperan penting dalam menentukan kemampuan atau ketahanan anak untuk bisa fokus pada sesuatu. Jadi tidur itu ya paling tidak 8-10 jam kalau masih anak sekolah. Iya, kalau nggak salah pun anak-anak yang masih balita itu ada jamnya sendiri, mereka butuh berapa belas jam. Betul, tapi kalau anak sekolah itu paling tidak 8-10 jam harus terpenuhi. Dan tidur sore setelah pulang sekolah, mungkin ya ada yang pulang jam 12, jam 2, 30 menit aja, 20-30 ambil take a nap sebentar gitu ya, 30 menit. Nanti dia akan lebih berenergi ketika dia ngerjain PR, ya kan? Lebih fokus. Nah, kemudian juga makanan, kita perlu makanan yang bergizi seimbang. Beberapa peneliti menemukan bahwa asupan dari gula dan juga lemak jenuh berlebihan itu, waduh, itu sangat-sangat berpengaruh kepada kemampuan konsentrasi anak. Jadi anak yang sering dikasih gula, ya gula itu dalam bentuk nasi yang banyak banget pagi-pagi. Masa sarapan pagi segini nasinya, waduh, itu kan gulanya banyak banget ya. Belum lagi dikasih susu, susunya kental manis pula. Alah, tambah lagi roti, ada selainya lagi. Aduh, sudahlah ya. Lagi kudapan yang lain. Nah, sampai di sekolah, nih kemana nih? Gula ini kan energi, mau kemana nih saya? Akhirnya goyang sana, goyang sini, lari sana, lari sini, jalan sana, mondar-mandir, cari gara-gara terus di kelas kan, gitu kan? Gimana mau fokus? Ya kan, disuruh tenang, mana bisa tenang nih? Banyak banget nih energi, ibaratnya setrumnya lagi banyak. Gak ada nih mau dikemanain. Baterainya lagi tinggi ya Pak ya. Nah itu dia, jadi perlu menjaga makanan yang seimbang. Usahakan tuh ya protein yang paling tepat tuh adalah minyak ikan misalnya seperti itu, minyak ikan salmon atau ikan salmon yang tidak memiliki lemak jenuhnya gitu. Dan yang ketiga, buah dan sayur. Ini dia penting, buah dan sayur. Saya sering melihat banyak sekali anak-anak dari keluarga yang bekerja di bidang kesehatan, tapi anak-anaknya nggak suka sayur dan buah.
Saya mikir gini, kok didiamkan? Gitu kan. Lah ini bapak ibunya ini bekerja di rumah sakit, tapi anaknya nggak makan buah, kok didiamkan? Ya kan? Terus habis anaknya nggak mau, terus kita diem gitu, ya kan? Karena itu akan sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak. Ya kan, khususnya buah yang ya tidak dimasak gitu, benar-benar segar. Ya, kita lihat kan ya di buku Daniel ya. Ya, betul bagaimana sekali. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka makan sayur dan buah-buahan dan air putih ya. Dan tingkat kecerdasannya 10 kali lipat. Coba. Jadi benar ya. Orang-orang yang benar ada di ya situ. hasil penelitian Betul. dari dari para pakar kesehatan anak dan juga tulisan dari Alkitab ya. Iya. Sangat matching banget tuh. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk menjaga fisik anak sanggup untuk konsentrasi. Itu air putih. Air yang jernih ya. Iya, air yang jernih. Kita perlu ingat bahwa 70-75% dari otak kita itu terdiri dari 75% air. Cairan. Jadi kalau anak kurang minum, gimana dia mau berfungsi dengan baik otaknya? Ya kan, ini elektrik yang ada di otak ini susah untuk bekerja dengan optimal kalau kekurangan cairan. Berarti itu dayanya ya. Gitu. Nah itu ya, jadi 4 hal itu saya pikir yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan fisik. Dan setelah itu baru kita juga pelajari, nih anak kita nih, dia nih tipe gaya belajarnya seperti apa sih? Apakah auditori, atau kinestetik, atau visual? Auditori itu maksudnya secara mendengar. Iya, dia senang mendengar, belajar dengan musik, dengan nyanyian tuh lebih kena sama dia. Ya lihat aja deh, kalau kita setel musik dia langsung gubrak-gubrik, berarti dia di kemungkinan tipe auditori. Tapi kalau dia, aduh berisik mah, aku maunya ngeliat aja gambarnya. Mana gambarnya ya? Baca-baca gitu. Nah ini kemungkinan tipe visual. Iya. Tapi kalau dia pengen gerak-gerak, "Ma, ayo sambil jalan. Aku maunya ini, sambil goyang sini, sambil nari, Ma, sambil nari," gitu. Nah ini kemungkinan kinestetik. Ya belajar berhitung kan juga bisa dengan kinestetik ya. Lompat, 1, iya. gitu. Pakai tepuk tangan, gitu kan. Nah kalau dia senang banget bergerak seperti itu, kemungkinan dia gaya belajarnya kinestetik. Jangan paksakan anak untuk baca buku aja dengan tenang sekali kalau dia memang tipe kinestetik. Boleh jadi dia butuh ya mungkin bergerak dulu gitu, baru dia bisa belajar gitu ya. Jadi dia perlu jeda-jeda gitu. Nah kemudian kita juga perlu tahu bahwa suasana untuk anak-anak bisa memancing dia fokus itu perlu rutinitas, Pak. Jadi anak-anak sebaiknya sejak kecil dilatih untuk ada rutinitasnya. Misalnya pagi jam sekian dia makan, setelah itu jam berapa dia main, kemudian jam berapa dia tidur, dan seterusnya. Ada jadwalnya gitu. Sebaiknya itu akan berulang dengan waktu yang sama. Oke, gitu. Dan itu melatih anak bukan hanya dia fokus tapi juga teratur dalam keseharian. Nah, Ibu Lena, kita masih akan membahasnya bagaimana membantu anak untuk fokus, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana membantu anak untuk fokus. Nah, Ibu Helena, apakah dengan bermain bisa membantu anak juga untuk fokus? Bisa banget. Nah, kalau gitu mainnya gimana maksudnya? Ya, justru kan sebetulnya melatih anak-anak untuk fokus itu kan sejak dini. Jadi anak usia 6-7 tahun tuh sebaiknya maksud saya di bawah 6-7 tahun itu sebaiknya memang bermainnya belum terstruktur, belajar belum terstruktur seperti di SD gitu ya. Jadi dikasih kebebasan dia mau pilih yang mana, ya dia mau main apa, dikasih kebebasan. Tapi kalau dia main sesuatu, ya yang lain jangan dikasih semuanya gitu. Silakan pilih ini, oke ini fokus ya. Kamu mainnya apa aja, kita kasih lihat mungkin puzzle gitu kan. Yuk kita susun yuk, mau bikin apa nak? Menara, menara apa? Menara gedung yang tinggi. Oh ya kita bikin yuk. Coba kamu bikin. Wah, bagus ya gedungnya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin puzzle, ya kan? Susun gambar. Nah, kalau puzzle nih hati-hati. Kalau anak-anak umur 3 tahun jadi kasih puzzle yang 70 pieces gitu dong ya. Ada yang sampai 500 pieces kan? Yang ada dihambur-hamburin nanti. Jadi puzzle-puzzle itu ya mungkin
6, 7, Iya, ada sampai Mbak. maksimum 10, 10. 12 gitulah ya. Itu bisa. Sehingga karena gede-gede, dia akan lebih mudah untuk bisa menemukan antara satu potongan dengan potongan yang lainnya, keterkaitannya lebih mudah ya. Dibandingkan kalau yang gede itu loh, yang 500 pieces itu buat orang dewasa atau orang remaja lah ya. Iya. Nah itu. Kemudian juga bisa dengan cara tebak gambar gitu ya, tebak gambar ini gambar apa gitu. Terus main patung ya kan, bukan buat patung sih, boneka maksudnya. Ngobrol dengan boneka jangan dimarahin, biarin aja. Gini, halo, kamu namanya siapa? Biarin aja, jangan, masa ngomong sama benda mati gitu. Biarin aja. Terus kemudian main petak umpet juga loh. Konsentrasi terlatih tuh, karena kan dia mesti fokus Untuk sembunyi, untuk mendengarkan. Misalnya jangan jaga nih kan, didengar. Nih kayak langkahnya, kayak kok singkat ya, berarti deket-deket sini nih kan gitu kan. Kalau gede kok makin lama makin jauh, makin kecil suaranya, berarti jauh nih kan gitu kan. Jadi kan pelatihan fokus itu terjadi gitu. Kemudian juga mungkin apa tuh, bongkar pasang sesuatu. Ya, balok, mainan susun yang Iya. segala macam. Nah, tapi kalaupun nggak ada mainan itu nggak masalah, malah sebetulnya saya sangat setuju dengan tulisan Ellen White bahwa anak-anak sebaiknya lebih sering diekspos ke alam. Dan dari penelitian dari Charlotte Manson juga begitu. Sebaiknya anak-anak kecil, ya bukan anak kecil aja sih, ya anak-anak sampai remaja, khususnya anak-anak di bawah 6 tahun ini, sering-sering diekspos keluar. Main ke alam. Dan hindari penggunaan gadget. Iya. Ya, atau video-video begitu. TV pun Batasi. diminimize banget, kecuali buat bernyanyi atau buat bermain yang bersama orang tua ya. Usahakan permainannya kalau untuk anak-anak 6 tahun ke bawah, malah kalau menurut saya dan juga beberapa ahli perkembangan anak, sebaiknya memang anak-anak ini diberikan mainan yang belum jadi. Jadi jangan mobil-mobilan yang udah jadi. Jadi mereka mulai sendiri ya. Dia merancang sendiri gitu loh. Tuang-tuang gitu kan. Air gitu loh, Pak. Ini misalnya ada 3 gelas, ini satu kita kasih pewarna makanan hijau, ini merah, ini kuning. Lalu kita kasih botol yang juga transparan ya, mungkin botol mineral lah gitu. Terus dikasih corong, lalu sendok sayur, tuang-tuang begitu. Ih, senang sekali. Pada saat dia berusaha untuk nggak tumpah, itu kan ini latihan fokus juga nih, konsentrasi. Untuk menuang itu. Mungkin kita sama-sama tuang ya, kita juga berlomba sama dia, kita lambat-lambatin aja gitu. Jadi Mami berusaha nggak tumpah, iya aku juga gitu kan. Yeay, nggak tumpah. Kalau tumpah, ya bilang, oke kita coba lagi gitu kan. Nggak apa-apa kita lap ya, nanti kita coba lagi ya. Nah begitu nggak tumpah, kita kasih applause. Itu membuat dia jadi semangat untuk fokus, belajar fokus gitu. Wah, itu luar biasa untuk anak-anak yang tadi di bawah usia 6-7 tahun. Kalau untuk anak yang sudah mulai sekolah, nah itu juga sebenarnya banyak juga caranya. Contohnya misalnya latihan kalau di kelas sekolah sahabat anak-anak kan, misalnya apa tuh gurunya bercerita ya kan. Nanti kalau saya cerita selama 5 menit gitu kan, nanti kamu coba ini ya, apa namanya, jawab pertanyaan atau mungkin ceritakan kembali dengan bahasamu gitu. Nah, selama 5 menit tapi sekali baca loh, sekali dengar. Jadi tidak akan diulang. Makanya dengerin gitu kan. Terus kita baca pelan-pelan dengan suara yang jelas gitu kan. Setelah itu kita kasih pertanyaan atau suruh mereka cerita kembali dengan bahasa mereka. Kan itu latihan konsentrasi. Iya, latihan dengar baik-baik. Tadi gimana? Nggak bisa diulang gitu kan. Mungkin jawab yang benar, kita kasih hadiah stiker kayak atau apa, itu membuat mereka semangat. Besok-besok aku mau dengar baik-baik Nah, kan latihan fokus kan. Atau mungkin kita bercerita, dengar ya, nanti setiap kali ibu ngomong kuda, kamu duduk. Ya, tapi kamu hanya boleh duduk kalau ibu ngomong kuda. Kalau ibu nggak bilang kuda, kamu harus diri. Misalnya gitu kan. Nah, kita terus baca, terus kita coba ini aja dibikin mencong-mencong dikit, misalnya gini, mengaku dari gitu kan, kuda-kuda gitu. Oh bukan kuda itu kan, gitu. Kuda gitu kan. Terus terakhir kita diskusi. Tadi kamu terkecoh dengan apa ya? Iya tadi mengaku kan kita pengen mengaku dari mana kuda gitu. Akhirnya karena dari perbincangan itu membuat mereka tertarik untuk mendengar. Tertarik untuk fokus, untuk mendengar. Dan ini mahal loh, karena apa? Anak-anak sekarang susah untuk mendengar. Iya, betul. Mereka lebih suka untuk
Iya, bergerak semaunya, lari sana lari sini, ya kan? Terus ngomong yang ya Asalnya dia asal saja. yang tidak ada apa ya, maksud saya tidak ada manfaatnya kadang-kadang, karena kadang-kadang kata-kata kotor yang keluar karena yang dia tonton melalui gadgetnya ini adalah video-video yang ya sering mengumbar kata-kata yang tidak baik gitu kan. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita Iya. menutup perjumpaan kita saat ini. Ada yang bertanya, kalau begitu apa bedanya dengan fokus Aha. dan juga dengan orang yang multitasking? Yang bisa Maksudnya orang yang multitasking gimana nih? Masa disuruh fokus nanti nggak bisa kerjakan yang Iya, lain gitu betul. ya? Bisa hancur bisa semua aja ya. komunikasi kan artinya dia bisa mengerjakan beberapa hal. Iya, Sedangkan iya. kalau fokus dia hanya mengerjakan satu hal, itu saja. Nanti gimana Bu Helen? Jadi itu biasanya tuh anak-anak yang sudah makin besar nih, Iya. karena kan kadang-kadang kita harus mengerjakan PR pada saat yang sama, kita juga harus membantu mama masak apa gitu kan. Tungguin ini ya nak, gitu. Nih ntar kalau sudah mateng tolong diangkat ya. Mama soalnya lagi, aduh ini ngerjain PR juga, nih gimana sih gitu kan. Nah jadi kalau seperti itu memang kita ajarkan mereka untuk setting goal dulu, ya kan? Ini kamu sekarang mau kerjain apa? Dia harus sadar dulu nih bahwa dia mau mengerjakan apa. Oh, saya mau ngerjain PR dan sambil tungguin ini nih masakan air mungkin ya, nunggu air matang gitu kan. Oke, jadi pada saat kamu mengerjakan PR, sebaiknya kamu duduknya di mana ya? Kalau kamu di ruang tamu nanti nggak kedengeran. Oh iya mah, aku deket dapur kan ada meja juga ya di ruang makan. Ya sudah, jadi sambil dia mengerjakan, dia juga bisa dengar gitu. Tapi yang pasti dia sadar bahwa itu adalah goal dia, ya sasaran dia nih. Terus kemudian dia buat rencana kan tadi, oke saya nggak mau di ruang tamu belajarnya, saya nggak mau di kamar, tapi saya mau di ruang makan, misalnya seperti itu. Jadi tentukan goalnya. Maksud saya targetnya apa yang mau dikerjakan nih, kemudian rencanakan supaya goal itu tercapai, supaya dia bisa dengar itu suara air mendidih sambil mengerjakan PR, dan kemudian ya dia usahakan menghindari distraksi. Ya distraksi misalnya gini, kalau saya sambil nungguin air matang sambil ngerjain PR, nah kalau sambil dengerin radio nggak kedengeran nanti. Betul. Iya kan? Makanya penting tadi saya ingat adalah membuat goalnya dulu. Apa nih yang mau dikerjakan apa? Targetmu apa? Gitu. Ya dibiasakan seperti itu. Wah ini luar biasa, walaupun mungkin di pembahasan kita saat ini terbilang sangat cepat, tapi ini menjadi satu masukan buat kita untuk melatih anak fokus. Ini sangat penting sekali. Nah, terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama. Dan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan juga, boleh silakan menghubungi kami melalui nomor call center ataupun di sosial media Hope Channel Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.